Untuk mengelabui si anak kambing, serigala besar yang jahat itu membuat antena dari ranting pohon di kepalanya dan membuat 2 sayap besar dari dedaunan. Hahaha. Aku terlihat seperti kupu-kupu yang cantik yang bersahabat dengan kambing. Sekarang saatnya mengelabui anak kambing dan menjadikannya santapan yang lezat. Tolong! Bukan. Aku bukan serigala. Aku seekor kupu-kupu. Lihatlah, apakah serigala punya antena seperti ini? Tetapi kau punya ekor yang panjang. Tapi aku punya juga sayap yang besar. Wah, berarti kau kupu-kupu. Betul sekali. Aku kupu-kupu yang terbesar di dalam hutan, tempat tinggalku yang sangat indah. Ayo ikut aku. Sekarang tutuplah matamu dan hitung pelan-pelan sampai 3. Baiklah. 1. Jack serigala jahat itu mengikat dirinya ke batang pohon dengan tali yang tipis. 2. Ia mulai menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. 3. Ketika kambing kecil itu membuka matanya, ia melihat serigala jahat itu sedang mengepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Wah, kau ternyata bisa terbang. Tapi batang pohon itu tak kuat menahan berat tubuhnya si serigala, lalu patah. Dan ketika si serigala itu jatuh ke tanah, 1 dari sayapnya berhamburan. Oh, sayapmu patah. Biar aku carikan bantuan. Beh. Tunggu, apa kau tak pernah lihat kupu-kupu bersayap 1? Kupu-kupu bersayap 1. Beh. Mereka hidup di tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Ayo ikut aku. Jack serigala jahat dan kambing kecil itu mendatangi satu tempat di hutan yang penuh dengan daun besar yang empuk. Serigala itu segera menaiki salah satu dari daun tersebut. Ia melompat dan terbang ke udara. Kambing kecil yang melihatnya sangat takjub dibuatnya. Kemudian serigala jahat itu menghampirinya. Ia akan mulai memakannya. Tapi seketika itu, seekor gagak terbang dan hinggap di antena tepat di kepala serigala. Gagak? Tolong! Aku sangat benci gagak. Pergi! Hus! Pergi! Serigala itu menggoyang-goyangkan kepalanya dan gagak itu mengambil antena dari kepalanya dan membawanya terbang. Gagak itu mengambil antenamu. Terus kita harus bagaimana? Ada juga kupu-kupu dengan 1 sayap dan 1 antena. Kambing kecil? Apa? Benarkah? Ya, ikut aku ke dalam gua, di mana mereka tinggal, supaya kau bisa melihat sendiri. Ya, kenapa tidak? Aku penasaran dengan mereka. Selain itu, siapapun yang masuk ke dalam gua bisa belajar terbang. Apa? Aku juga ingin bisa terbang. Pasti keren. Gurunya mengambil tali yang lengket yang ia gunakan di kelas melukis, lalu memasang di kedua sisi pintu gua tersebut. Lalu, ia menyuruh kambing-kambing kecil itu menari di depan pintu gua. Mendengar suara dari kambing kecil, serigala itu langsung menghampiri. Hahaha. Ada banyak anak kambing di luar sana. Aku akan ambil dan kubawa juga. Serigala itu menerkam kambing-kambing tersebut, tapi ia terjebak dalam tali yang lengket yang menghalangi pintu gua, lalu ia terguling dan menghilang masuk ke dalam hutan lebat. Tolong! Tolong! Lalu si hiu berenang di antara karang merah untuk menyamar. Ia mewarnai tubuhnya dengan warna merah seperti warna keluarga ikan merah. Kemudian, ia menemukan lumut oranye untuk menyembunyikan siripnya yang berbahaya. Ia melemparkan lumut ke punggungnya dan menutupi sirip runcingnya. Dan akhirnya, hiu membawakan kue lumut kesukaan si ikan merah. Tidak ada ikan yang bisa menolak kue ini.
Si hiu berenang menuju rumah ikan merah dan mengetuk pintu dengan hidungnya. Salah satu anak ikan merah mengintip dari lubang kecil di pintu. Tapi dia sama dengan kita, karena dia juga ikan merah seperti kita. Kemudian keluarlah ikan merah bersaudara itu. Ayo ikut ke rumahku. Ada lebih banyak kue di rumahku. Dia hiu, lari! Satu bersembunyi di balik batu, satu bersembunyi di antara karang, dan satu lagi bersembunyi di bawah batu. Namun hiu berhasil menemukan dan menangkap ketiganya. Kami akan berpesta dengan kawananku. Salah satu dari mereka berhasil kabur dan berenang secepatnya menuju ke rumahnya. Ibu ikan dengan bijak memutuskan untuk meminta bantuan paus raksasa Willy. Lalu, ketiganya berenang bersama ke tempat kawanan hiu. Saat kawanan hiu bersiap melahap ikan-ikan itu, mereka terkejut mengetahui hanya ada 2 ekor ikan saja. Ini cuma 2 ekor ikan merah, bos. Hah? Apa? Bagaimana bisa? Kurasa kau melupakan yang satu lagi, bos. Ya, ini aku yang berhasil kabur. Saat itulah kawanan hiu melihat paus besar Willy. Dan mereka sangat ketakutan. Begitu 2 ikan merah kecil berhasil diselamatkan, Willy langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menangkap ketiga hiu tersebut. Tolong. Sebenarnya aku adalah seorang guru, tapi aku lupa di mana aku letakkan kacamataku. Jadi aku tak dapat membaca alamatnya. Maukah kamu menemaniku ke acara itu, Nak? Bayi Landak sangat antusias menyambut ajakan hiena yang licik. Dan lalu mereka pergi bersama ke acara hari perkemahan Hari Guru. Hector sudah tidak sabar ketika sampai di perkemahan. Karena dimanapun dia lihat, ia melihat banyak hewan-hewan kecil yang bisa dia santap. Setelah itu, matahari telah menghilang dan langit mulai dipenuhi bintang yang bersinar. Hector si hiena yang licik mengintip dari belakang untuk memantau guru dan murid-murid hewan yang sedang duduk mengitari perapian. Tak lama setelah apinya mati, Aku akan menangkap mereka yang kecil yang berlari dalam kegelapan. tidak lama kemudian guru si beruang mengatakan, sekarang waktunya untuk tidur dan mematikan api unggun. Hiena melompat ke arah mereka. Hari, Itu ada hyena. Lari. Ketika semua hewan di perkemahan berlari ketakutan, si bayi Landak akhirnya menemukan perkemahan dengan mengikuti cahaya sinar bintang utara. Tetapi ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak. Dia bukan guruku. Aku telah tertipu. Si Landak mulai melemparkan jarum-jarum di punggungnya dengan cepat pada Hector yang membuatnya terperangkap di tempat yang sempit. Hiena yang tidak dapat bergerak dari posisinya berada menangis dengan sangat kencang. tolong, lepaskan aku. Baik, aku berjanji tak akan menyakitimu. Aku akan pergi meninggalkan perkemahan. Si Landak pelan-pelan menghampiri hiena. Seharusnya aku tak mempercayaimu. Kau bukan seorang guru, tapi kau adalah hyena yang licik. Cepat pergi dari sini, atau akan kubuatkan kurungan yang lebih bahaya dari ini dengan jarum di punggungku. Dengan bantuan Landak, hiena berhasil keluar dari kurungan dan segera pergi menjauh dari perkemahan. Raksasa yang merasa bosan selalu makan apel dan rumput sedang merasa lapar. Langkah kaki kambing paling besar terdengar di jembatan. Raksasa itu tidak berhenti, dan dengan marah, dia menghalangi jalan si kambing besar. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di jembatanku? Kambing yang besar berkata bahwa dia akan menyeberangi sungai dan menemui saudara-saudaranya.
Tapi kau tidak bisa lewat, kata troll itu lagi. Karena aku sudah menunggu berjam-jam untuk memakanmu. Ketika raksasa hendak menangkap si kambing besar, ia mengatakan, "Aku sangat kotor. Jika kau memakan aku sekarang, kau akan sakit. Biarkan aku membersihkan diri di sungai. Setelah itu kau boleh memakan aku." Lalu dia pergi ke tepi jembatan. Karena tidak dapat menahan rasa lapar lebih lama lagi, raksasa tidak mendengarkan kambing itu dan berlari ke arahnya. Ketika kambing yang besar itu minggir, raksasa itu jatuh ke sungai. Tidak! Kita akan mencuri pisang dari monyet, mengisi kantung kanguru dengan batu, berikan tupai kacang kenari yang busuk. Dengan begitu, kita akan jadi pemenang lagi. Hari berganti hari. Akhirnya, Jackals dan Panda berhasil sampai di babak final. Tapi sebelum pertandingan final, tim Jackals mengadakan latihan lagi untuk membuat siasat. Salah satu pemain dari timnya diam-diam melemparkan bedak gatal ke hidung Pandape. Ketika Pandape yang hidungnya berubah jadi merah karena gatal di hari pertandingan itu mengatakan ia tak bisa ikut bermain dalam pertandingan, Moroduna terkejut. Akhirnya, ia berpikir untuk membuat keputusan dan mendatangi Resi. Ayo bersiaplah, kau akan ikut bermain. Tapi kau bilang, apa kau yakin mau mengajakku main di lapangan? Kita tidak akan pernah bisa ikut serta jika tak ada pemain dalam pertandingan ini. Ketika Resi tersadar bahwa sang kapten tak mempercayainya, ia sangat kecewa dan mulai menangis di bawah pohon. Ketika ia menangis, ia mendengar suara dari balik semak-semak. Vigo, sang kapten dari Jackals yang sedang berbincang dengan pemain utama Kompala dengan botol di tangannya. Sesepuh Jakal telah membuat ramuan ini dalam botol. Ini akan membuatmu punya kekuatan dan kau dapat berlari lebih cepat ketika kau meminumnya. Setelah Resi mendengar itu, ia segera berlari menemui Moroduna dan menceritakan apa yang telah ia dengar. Semua itu tidak akan mungkin. Jadi berhentilah omong kosongmu dan pakailah seragam pertandinganmu. Resi sangat sedih menuju ruang ganti pakaian. Waktunya pertandingan telah dimulai. 10 menit kemudian, Resi melewati 2 pemain Jakal dan berhadapan dengan penjaga gawang. Dengan tendangan keras, ia menendang bolanya, melewati kedua kaki penjaga gawang, dan masuk ke gawang sekali lagi. Semua penonton mengagumi panda kecil itu. Kemudian, Moroduna pergi ke semak-semak tanpa memberitahu ke siapapun. Sambil mencari ke sekeliling, ia melihat sebuah botol ramuan di tanah yang pernah Resi ceritakan. Apa? Ternyata Resi benar. Aku telah menemukan botol ini di semak-semak. Apa yang kau bilang semuanya adalah benar. Tim Jakal telah curang. Seluruh anggota tim sangat terkejut setelah mendengar apa yang terjadi. Moroduna membawa botol kosong itu dan diberikan pada wasit serigala. Wasit serigala segera mengejar tim Jackals dan mengeluarkan mereka dari pertandingan sepak bola Piala Hutan. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. Cepat, tutup pintunya. Serigala bisa masuk ke sini. Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu.
Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita.